Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang beradab dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan dan kita nikmati saat ini. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, suatu saat nanti kita akan berada pada situasi yang sangat mencekam dan menakutkan, di mana ketika itu kita dikumpulkan di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Ketika itu jarak antara matahari dan manusia sangatlah dekat, sehingga banyak di antara manusia yang bercucuran keringat, ada yang tenggelam oleh keringat sampai mata kakinya, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Itu dikarenakan perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Ketika itu Allah memberikan pertolongan dan naungannya kepada beberapa golongan. Di antaranya adalah golongan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakninya syabun nasya'a bi'ibadatillah, golongan pemuda yang menghabiskan waktu masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bukanlah perkara yang mudah. Karena kebanyakan dari para pemuda cenderung menghabiskan masa mudanya untuk kesenangan dunia. Jarang sekali di antara para pemuda yang fokus dengan kehidupan akhirat, karena mereka yakin bahwa usianya masih panjang dan kesempatannya untuk bertobat kepada Allah masihlah panjang. Ini suatu pemahaman yang tidak benar hadirin, karena bisa saja Allah mencabut nyawa kita ketika kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbullah pertanyaan hadirin, mengapa kita merasa berat dan susah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua penyebab besar mengapa hal ini terjadi hadirin. Yang pertama, yaitu kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, dan yang kedua, karena sibuknya kita dengan urusan dunia. Kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ibaratkan setitik tinta yang jatuh di atas hati kita. Awalnya tinta itu hanya setitik, namun semakin kita bermaksiat kepada Allah, lama-kelamaan hati kita tertutup oleh tinta, sehingga hati kita tidak dapat menerima kebaikan dan ajakan-ajakan kepada kebaikan. Boleh jadi hadirin, tangan yang biasa kita gunakan untuk membalik lembaran-lembaran Al-Quran kini begitu susah untuk kembali kita lakukan, karena tangan ini sudah kita cemari dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hadirin, kaki yang biasa kita langkahkan ke masjid kini terasa berat untuk kembali kita langkahkan ke masjid, karena terlebih dahulu sudah kita cemari dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Boleh jadi hadirin, lidah yang kita gunakan, mulut yang kita gunakan untuk membaca
lembaran demi lembaran Al-Quran kini menjadi susah untuk kita lakukan karena sudah kita cemari dengan perkataan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi hadirin, mata yang biasanya kita gunakan untuk melihat kepada kebaikan-kebaikan, melihat lembaran-lembaran Al-Quran, menyaksikan majelis-majelis ilmu, kini begitu susah untuk kita ajak kepada kebaikan karena terlebih dahulu sudah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesibukan kita terhadap dunia hadirin bisa jadi sudah mengalahkan waktu-waktu istimewa yang kita persiapkan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin dahulu kita masih sempat untuk melaksanakan sholat duha, tahajud, dan membaca Al-Quran. Namun kini berbagai kebiasaan-kebiasaan baik itu telah terkalahkan oleh kesibukan kita terhadap dunia. Lalu bagaimanakah upaya kita untuk kembali taat kepada Allah, kembali senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan semangat ibadah kita adalah dengan mengetahui keutamaan dari ibadah yang akan kita lakukan. Dengan mengetahui keutamaan dari ibadah yang akan kita lakukan, maka semangat kita untuk melaksanakan ibadah tersebut akan muncul, sehingga kita dapat menjadi pemuda yang taat kepada Allah, yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi pemuda yang taat kepada Allah dan menjadi pemuda yang mendapatkan naungan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi